dalam sehari kita tuh bisa ngomong 400 kata no untuk toddler. Bayangin gak kalau 400 kali dia diomongin no, kemungkinannya 2. Mendingan gue gak usah ngapa-ngapain. Atau nomor 2, semua hal jadi menakutkan gitu. Apakah emang benar kita sebagai orang tua harus tidak berkata jangan? Karena kalau dia gak percaya, dia jadi nantinya di usia selanjutnya susah deh kita ngebangun anak yang mau explore, pede, mandiri dan lain sebagainya. Nah ketika role model itu bukan cuma sesuatu yang perfect aja, yang bagus-bagus aja, tapi juga yang namanya kita hidup di dunia ini, anak-anak mesti tahu dan kita mesti tahu gak ada hidup yang perfect banget, pasti ada kekurangan. Saskia Aulia, seorang psikolog anak yang sekarang merupakan co-founder dari 3 Generasi, sebuah klinik psikolog yang dikhususkan untuk anak dan keluarga. Gak mau punya anak yang manja, dan khawatir gak sih kalau anak kita tumbuh besar jadi manja? 8 hal yang membuat anak cerdas tapi orang tua seringkali gak sadar. Juga memiliki preschool bernama Lightbeam dan program ekstrakurikuler tambahan untuk anak bernama Mindtastic. Terus sebelum dia bisa berani percaya diri untuk explore, dia harus percaya dulu nih sama lingkungannya. Kira-kira apa ya Kak, hal yang mungkin kita sebagai orang tua gak sadar untuk lakukan ke anak dan itu sudah menjadi habit kita sehari-hari dan itu mungkin mengefek kepada misalnya kemandirian mereka. Mungkin apa nih sifat-sifat yang bisa terpengaruh? Secara riset pun kalau dia terbiasa dengan diskusi atau ekspresi emosi, dia lebih cerdas secara emosional juga nantinya. Kita ngomong, aduh mama lagi sedih nih, misalnya kita lagi mau ngomel sama dia, mama marah ya, jadi kita biasain labeling kalimat emosinya. I think parenting is an art gitu. Kita nggak bisa saklek sama satu hal yang sama karena karakteristik kita as a mom, karakteristik anak itu juga beda-beda. Ada kan kita bingung dikit-dikit ketika dia nangis, udah kasih ASI aja biar diam. Itu aku awal iya kan jatuh ke miskonsepsi itu. Hai, selamat datang di podcast Boss Mama, di mana kita ingin empower women untuk menjadi boss untuk versi diri mereka sendiri, baik itu dalam motherhood, self-development, dan semua lainnya. Nah, kali ini spesial banget tamu yang akan ngobrol-ngobrol bareng kita, karena aku yakin banget sebagai moms kita pengen tanya banyak lah seputar anak. Karena kemarin aku juga sempet nih ngelakuin survei ke temen aku lah kecil-kecilan yang juga jadi new mom Kak, dimana kalau misalnya nih aku ketemu sama seorang psikolog anak, kira-kira apa nih pertanyaan yang kamu mau tanyain? Misalnya kamu bisa nitip. Nah, mereka jawab, ada gak ya hal yang kita sebagai orang tua itu mungkin gak sadar lakukan tapi ada dampak negatif ke anak? Oke, itu broad banget kan, dan iya juga ya. Pertanyaan sulit ya. Sulit banget karena istilahnya tuh kayak we don't know what we don't know gitu. Mungkin kayak bahkan apa ya yang mungkin aku nggak tahu, aku harus cari tahu. Jadi di mana ini pertanyaannya relevan banget kalau kita tanyain ke Kak Saskia Aulia, seorang psikolog anak yang sekarang merupakan co-founder dari 3 Generasi, sebuah klinik psikolog yang dikhususkan untuk anak dan keluarga. Juga memiliki preschool bernama Lightbeam dan program ekstrakurikuler tambahan untuk anak bernama Mindtastic. Jadi lengkap banget ya, end-to-end program untuk anak-anak, dan tentunya juga a mom. Boleh diceritain sudah usia berapa anaknya Kak? Anakku sekarang baru aja masuk kelas 1 SD, jadi baru 6 tahun gitu. Nah, program-program tadi mengikuti apa yang aku buat dengan usia perkembangan dia gitu sih sebenarnya. Makanya tadi lumayan banyak ya, ada preschool, ada klinik, terus ada yang buat SD ke atas juga. Iya, jadi kalau kita sering ngobrol-ngobrol, katanya Kak Saski ini suka kayak ngulik, oh ini anakku lagi di fase ini, aku juga sambil ngulik deh, tapi punya profesi yang memang bergelut di bidang itu, jadi menurutku sangat cocok ya, dan akhirnya sampai berkembang. Jadi I think it's a mix of passion and your profession and skill as well. Thank you. Nah, ini menarik banget sih Kak, karena tadi aku cerita ya kalau salah satu kekhawatiran teman-temanku, dan aku juga relate bener juga ya yang dia kepoin, adalah apa nih hal yang mungkin kita sebagai new mom atau moms in general ya mungkin lakukan tapi nggak sadar itu ada dampak yang kurang baik untuk anak. Dan ini sebenarnya bisa dilihat dari banyak perspektif ya Kak, mulai dari kemandirian, cara dia bertanggung jawab, dan mungkin setiap stage umur tuh beda-beda ya gitu. Nah, mungkin kita bisa bahas dari sekarang kan aku punya baby 7 bulan ya, dimana
kita flashback dulu kali ya Kak. Mungkin flashback ke awal-awal pas anak di usia golden period mereka ya, 1000 hari pertama. Kira-kira apa ya Kak hal yang mungkin kita sebagai orang tua gak sadar untuk lakukan ke anak, dan itu sudah menjadi habit kita sehari-hari, dan itu mungkin mengefek kepada misalnya kemandirian mereka. Mungkin apa nih sifat-sifat yang bisa terpengaruh? Atau hal-hal lain yang mungkin ternyata damaging ya buat mereka gitu. Mungkin first thing first, kita mesti ingat kita kan ibu-ibu ya, mama-mama lah. Kita lagi belajar juga jadi mama. Betul. Jadi sampai kapanpun kita akan salah. Kayak akan ada sesuatu yang kita nggak tahu, dan ada sesuatu yang kita juga jadi sering salah juga gitu. Karena yang namanya ilmu perkembangan anak dan pengasuhan itu juga ibaratnya perkembangannya setiap tahun tuh ada dan sangat cepat. Nggak kayak zaman dulu ya gitu. Jadi mungkin ada hal-hal yang waktu di zaman dulu nggak apa-apa, ternyata setelah diteliti setelah sekian lama kok efeknya berbeda ya. Mungkin karena perkembangan zaman, mungkin juga karena hal-hal lain. Jadi belum tentu yang dulu jelek, tapi mungkin nggak sesuai gitu. Yang ini yang kita bahas mungkin ke depannya kira-kira yang nggak membuat anak damaging tuh hal-hal kayak apa. Tapi again, supaya mama-mama nggak terberatkan gitu Sabrina, bahwa kita pasti bikin salah, and that's okay gitu. Itu satu sih. Nah kalau kita tadi mau nanya kira-kira kita mesti lihat dari mana ya, terutama kalau 1000 hari pertama gitu, biar dekat sama Launa juga ya. Itu tuh hal-hal apa yang kita takutnya tuh kita salah. Mungkin kita mundur dulu. Kalau di psikologi perkembangan anak itu ada yang namanya tugas perkembangan di masing-masing tahapan usia gitu. Jadi kalau kita ngomongin 1000 hari pertama 3 tahun, itu kita lihat dulu di 2 stage awal. Yang pertama ketika dari dia lahir sampai sekitar usia 2 tahun, sama tahapan berikutnya pas toddler 1,5 tahun sampai kemudian 3 tahun. Jadi dibaginya fasenya seperti itu mungkin ya. Sebenarnya nanti ada lagi fase-fase lain yang kalau kita bahas bisa seminggu. Iya, dan apalagi kakak punya anak yang juga udah di fase berbeda selanjutnya. Iya. Jadi tantangan dan kesalahan selalu ada gitu, and that's okay gitu. That's okay. Kalau di 2 tahun pertama itu sebenarnya sebelum aku masuk tugasnya apa, kita mesti bayangin. Jadi supaya lebih memudahkan para mama-mama sekalian, anak itu kan dalam kandungan kita kan 9 bulan. Di dalam kandungan itu enak banget hidupnya. Lapar tinggal makan, terus dengar suara mamanya, terus kadang-kadang diayun-ayun, nyaman. Jadi dia udah merasa dalam kandungan atau rahim kita tuh sesuatu yang udah aman deh, nyaman buat dia. Begitu dia lahir, lihat lampu, banyak suara segala macam, kayak alien, lahir ke dunia baru, tempat baru. Kayak aku aja ya gitu, sebenarnya kalau di tempat baru tuh suka deg-degan gitu. Nah ini bayi yang tadinya di 9 bulan dalam kandungan. Jadi untuk pertama kali ketika dia keluar, yang dia perlukan adalah merasa bahwa dunia ini tuh nyaman dan aman. Makanya harus ada peran orang tuanya, terutama ibu dan ayahnya, karena disitulah dia bisa membangun trust. Jadi tugasnya ketika 2 tahun pertama itu, kalau kita ngomong kemandirian masih nanti, tapi gimana caranya anak punya rasa percaya bahwa orang tuanya itu menyamankan dan mengamankan buat dia, sehingga dunia itu aman dan nyaman. Nanti itu akan geser ke tahapan selanjutnya di 1,5 sampai 3 tahun, udah mulai explore, udah mulai semua term kesebut. Ada yang bilang terrible tuh, ada yang bilang kayak apa tuh namanya tantrum segala macam gitu. Di situ anak udah lebih eksploratif lagi dan membangun inisiatifnya dia gitu. Jadi ketika di usia selanjutnya yang kita tugas perkembangannya lebih berinisiatif gitu untuk melakukan sesuatu sendiri. Makanya udah mulai lebih kewalahan ibunya dibanding di 2 tahun pertama yang apa-apa tuh dari kita gitu sih. Jadi kita dari situ dulu. Nah dari situ nanti baru kebayang. Berarti kira-kira yang boleh dan gak boleh, atau isu-isu yang kebayang apa? Kan dirimu juga masih 7 bulan ya. Kayak di usia gitu, kira-kira yang kamu takutkan atau kayak misalnya kamu bayangin bisa salah tuh apa-apa aja, nanti bisa kita bahas dari situ. Gitu. Oke, menarik banget sih. Dan tadi tuh sempet Kak Saski bilang kalau misalnya di tahap awal, kadang aku denger nih gimana cara kita ngelatih anak punya skill untuk bisa lebih mandiri tapi dari kecil. Dan mungkin cara-cara yang salah misalnya kan dengan membiarkan dia menangis itu pikirannya kalau dia bisa tenang sendiri gitu, themselves dengan diri sendiri itu akan baik. Padahal mungkin aku pernah baca sebuah riset yang mengatakan bisa ada dampak yang kurang tepat nih. Mungkin dari luar kelihatan oke, emang bisa kalem sendiri, tetapi ada rasa kok tidak ada yang memperdulikan aku ya gitu. Nah itu mungkin nanti Kak Saski kalau ada tambahan boleh di-clarify. Nah tapi di situ aku rasa ternyata di golden period awal itu kita justru harus ngasih rasa aman kepada anak ya gitu. Dan itu kenapa sih kita harus membangun rasa aman kepada anak? Apakah itu untuk membangun kepercayaan kepada kita? Dan apa sih hal-hal batasan-batasan yang harus kita lakukan? Misalnya kan kalau kadang anaknya memang
sedang nangis, kita langsung ambil nih. Apakah itu selalu benar atau gimana? Nah, itu pertanyaannya bagus banget. Kenapa banget gitu ya di si rasa kepercayaan dan apapun yang kita lakukan tuh ngaruh dari awal banget. Nah, jadi memang si yang tadi tahapan tugas perkembangan itu tuh setiap tahapnya punya maksud. Jadi ketika sudah melewati satu tahapan tertentu dan dia accomplish, berhasil menyelesaikan tugas perkembangannya, baru tahapan usia berikutnya dia lebih mudah. Let's say kalau anak, kebayang nggak kalau kita nggak percaya sama sebuah lingkungan baru, gimana caranya kita lebih percaya diri, lebih bisa bergaul di situ dan lain sebagainya. Itu kan deg-degan banget. Jadi makanya 2 tahun awal itu tuh tugasnya itu. Karena kalau dia nggak percaya, dia jadi nantinya di usia selanjutnya susah deh kita ngebangun anak yang mau explore, pede, mandiri dan lain sebagainya. Walaupun kita pengennya dia mandiri dari bayi ya, tadi kata Sabrina juga. Cuman memastikan anaknya accomplish atau tugas perkembangan percaya sama dunia dan kitanya tuh lock, itu gimana? Nah tadi dirimu bilang respon dari orang tua atau cara parenting kita itu matters banget. Kalau di usia awal-awal adalah seberapa kita responsif dengan kebutuhan anak. Nggak bisa 100% benar, pasti kita ada salahnya. Itu tadi kan, kayak misalnya responsif itu gimana? Biasanya di awal-awal ini isunya lebih ke feeding atau memberi makan ya. Misalnya kayak ASI atau kayak sama responsif terhadap kebutuhan emosional dia, mungkin juga kebutuhan-kebutuhan lain yang harus dipenuhi. Karena kan masih baru bisa nangis doang ya, ngomong juga belum lancar-lancar banget kan. Jadi misalnya tadi semakin sering kita, nggak cuma mamanya tapi kalau papanya juga sering interaksi sama anak bayi, dia akan tahu beda nangisnya secara naluriah. Oh ini nangis sebel, oh ini nangis ngantuk, ini nangis makan. Kamu pasti udah kerasa. Mulai gitu. lama-lama ya, waktu awal kita playing detektif terus. Iya benar, playing detektif bingung. Nah di awal-awal jadinya kita nyari pola. Jadi kemungkinan salah-salah tuh make sense, nggak langsung wah anak aku tidak percaya pada dunia gara-gara ini, enggak, tapi kita tahu. Nah termasuk responsif kan tadi aku bilang memberikan sesuatu dengan balance yang cukup. Jadi misalnya kalau belum lapar jangan dikasih makan, jangan dikasih ASI gitu. Misalnya ada kan kita bingung dikit-dikit ketika dia nangis, udah kasih ASI aja biar dia. Itu aku awal jatuh ke miskonsepsi itu. Waktu newborn terutama ya, oh dia nangis mungkin dia lapar ya. Padahal kan masih banyak listnya, mungkin mau ganti popok, mungkin ngantuk, mungkin bosan atau kolik kalau newborn ya. Atau sekarang ya bosen. Kalau sekarang udah bisa bosen ya kalau baby umur 7 bulan gitu. Tapi jujur aku mengalami itu. Jadi waktu bayinya banget gitu ya, 3 bulan awal anak aku itu, karena fokusku itu kan kayak aduh nih ASINya harus direct, harus kita baru menjadi busui kan. Padahal aku juga udah jadi psikolog udah lama tuh waktu itu. Jadi aku panik banget. Aku nggak pernah keluar kamar, lupa gitu loh. Jadi aku benar-benar kayak oh ya udah, oh dia nangis, oh dia mau tidur apa. Udah bosan anak aku, ternyata begitu aku bawa ke ruangan lain berbeda atau keluar sebentar, oh dia diam gitu loh. Jadi kita tuh trial error kan di awal-awal. Nah terus termasuk misalnya, oh dia nangis malam kebangun, oh aku tungguin dulu bentar gitu. Oh ternyata habis itu dia bisa menenangkan diri, lagi ngelindur, lagi ngigo gitu istilahnya. Jadi gimana kita belajar untuk tahu cue yang tepat gitu. Jangan anaknya juga, ada satu riset bilang overly trusting gitu sama kitanya, atau kayak itu kurang menarik banget gitu. Karena itu nyambung sama apa sih batasannya. Karena tadi kan ketika kita oh ini ada kebutuhan, kita langsung kasih ASI. Kalau cuma kasih langsung loncat ke solusi juga salah ya. Kita harus bisa ngelihat. Nah itu istilahnya apa ya Kak? Nah ini juga bingung batasannya gitu. Karena kita sambil belajar anak kita tipe yang mana. Dan kita juga namanya mama ya, belajarnya banyak. Amount yang cukup tuh misalnya dari feeding, tidur dan lain sebagainya itu kayak apa gitu. Again memang secara teori banyak yang indah-indah. Tapi pada praktek lapangannya tenang aja teman-teman, mama-mama sekalian, kita semua mengalami hal yang sama gitu. Jadi kalau dibilang soalnya gini, yang bahaya dari berkekurangan atau berkelebihan sebenarnya efeknya sama. Jadi sama-sama anak kecemasan mungkin nantinya, sama-sama anaknya terlalu banyak dependensi sama kita, walaupun kita suruh independen banget dari awal. Karena sebenarnya tugasnya mereka emang buat manja gitu, buat dapat afeksi. Misalnya jangan langsung dikit-dikit peluk gitu. Ya tergantung, kalau kebutuhannya dia itu sebenarnya harus dikasih. Jadi bukan ngediemin anak nangis sampai dia selesai, karena mereka nggak bisa regulasi diri sendiri, harus koregulasi. Jadi batasannya lebih ke kita tahu kebutuhan anak ini apa. Karena kalau misalnya kita kasih makan terus atau kita gendong terus, dia nggak bisa bedain. Oh sebenarnya semua kebutuhan jawabannya itu ini gitu. Oh gitu. Iya, lama-lama itu dia sih akan tertanam juga ya. Jadi misalnya kita stres ya udah kita makan mulu gitu. Jadi kayak gitu-gitu pas udah dewasanya. Cuman again barnya adalah yang penting cukupnya tahu dari mana, kita paham kebutuhannya apa, tahu kebutuhannya apa, nggak ada cara lain selain kita belajar seumur hidup ya untuk tahu ini pasnya apa gitu. Tapi itu menarik banget sih waktu kita membangun rasa kepercayaan ini ke anak adalah karena justru sebelum dia bisa berani percaya diri untuk explore, dia harus percaya
dulu nih sama lingkungannya. Bener dong. Ibarat kita baru masuk ke tempat kerja baru gitu kan, kita juga harus percaya nih sama timnya, sama bos kita, sama lingkungannya nih emang safe space nih buat kita explore ya. Itu kan juga kalau dikasih facilitate untuk eksplorasi, kita juga lebih bisa explore, lebih cepat adaptasinya dan eksplorasinya. Sama halnya kan untuk anak. Nah itu berarti penting banget ya buat kita untuk ngebangun rasa kepercayaan itu dengan ngasih mereka safe space ya. Nah tapi aku penasaran sih Kak, karena aku berkaca kali ya dari anakku kan usia 7 bulan, dan mungkin di sini moms ada yang usianya segitu juga. Kan udah mulai explore nih, misalnya udah masuk ke fase merangkak. Mungkin banyak yang cerita waktu fase toddler ya, yang banyak kita larang karena udah mulai kemana-mana. Di fase ini aku udah mulai ngerasa, wah udah mulai banyak nih keluar kata-kata misalnya jangan masuk ke mulut, karena apa-apa kan masuk ke mulut, tapi nggak semuanya itu aman. Atau misalnya jangan ada mulai dia explore tapi aduh deket stop kontak, kita mau nggak mau harus nge-stopin dia kan. Aku pengen bahas lebih lanjut tentang kata jangan ini sih. Aku tuh pernah dengar soalnya kalau kita sebagai orang tua nih, modern parenting, kalau bisa jangan banyak ngomong jangan ke anak. Cuma kan di prakteknya bingung juga ya, apa kata selain jangan? Ya emang kalau makan misalnya, oh not yummy, tapi kan ada notnya juga gitu. Atau apa kata pengganti jangan? Emang beberapa hal tuh ya jangan dilakukan. Itu gimana sih menurut Kak Saski? Apakah emang benar kita sebagai orang tua harus tidak berkata jangan, atau ada konteks yang diperbolehkan, atau gimana ya Kak? Karena di prakteknya bingung sih. Iya, ini pertanyaan udah million years ya, karena itu selalu aku pun juga tahu isu ini udah cukup lama, dan memang benar susah banget kita nggak ngomong jangan. Mungkin kita balik ke ketika ngomongin tentang parenting tuh aku selalu kayak coba deh kita lihat reason behind-nya. Kenapa sih ada misalnya konten atau informasi nggak boleh ini, nggak boleh itu. I think parenting is an art gitu. Kita nggak bisa saklek sama satu hal yang sama, karena karakteristik kita as a mom, karakteristik anak itu juga beda-beda. Tergantung cara menerapkannya seperti apa. Jadi sebenarnya kalau kita mau mundur di usia 6-8 bulan tuh biasanya anak udah bisa merangkak. Pasti kekhawatiran ibu-ibu, mama-mama lebih meningkat, karena tadi kan anakku juga sama, pegang stop kontak, masukin barang-barang ke mulut memang buat mereka belajar, tapi ada hal-hal yang jangan sampai masuk gitu kan. Dan kitanya juga mesti tahu batasannya. Justru otak kita itu adalah ibaratnya dia tuh device untuk ngelihat pattern detector gitu. Jadi anak itu kalau kita mau ngomong jangan sebenarnya boleh banget. Kenapa? Karena anak mesti tahu apa yang boleh dan gak boleh dia lakukan. Tapi kitanya harus konsisten. Misalnya gak boleh megang sesuatu yang berbahaya. Apa aja tuh yang berbahaya gitu. Kalau emergency udah pasti kita harus ngomong no gitu kan. Atau misalnya menyakiti diri sendiri dan lain sebagainya. Kenapa konten-konten atau saran-saran mengenai kata jangan itu jangan banyak banget? Karena ada sebuah penelitian udah lama sih, sekitar 2014an ya, bilang katanya dalam sehari kita tuh bisa ngomong 400 kata no untuk toddler. 400 dalam sehari. Iya. Itu saking itu rata-rata kayak jangan. Iya. Jadi kayak itu dirisetin ya. ada. Nah, itu yang ngebuat anak toddler kan nggak usah toddler deh, Launa deh gitu. Semua hal kan baru buat dia. Iya kan, kayak sesuatu yang shiny, yang itu kan menarik buat dia. Dan itu bagian dari belajar dia kan. Bayangin gak kalau 400 kali dia diomongin no, kemungkinannya 2. Mendingan gue gak usah ngapa-ngapain. Atau nomor 2, semua hal jadi menakutkan gitu. Nah jadi kita harus tahu when to say no dan buat apa. Jadi bukan gak boleh, tapi itu keluar karena kebanyakan mama-mama mungkin dulu dikit-dikit ngomong no. Kalau sekarang problemnya beda lagi. Kayaknya makin kesini makin panik. Sampai katanya aku baca di artikel tuh bilangnya itu sampai ada 400 juta artikel yang ngomongin tentang gak boleh bilang no. Saking orang tua tuh selalu mencari informasi itu gitu. Jadi again kalau buat aku it's an art, bukan gak boleh, tapi kita harus paham filosofinya apa. Itu tadi, kita mau anaknya mandiri, kita mau anaknya eksploratif. Dengan zaman yang seperti sekarang aja udah kita harus terus inovasi. Gak usah nunggu 2 minggu, apalagi nanti anak kita besar. Tapi kita sehari minimal ngomong 400 no. Gimana dia mau being kreatif dan inovatif gitu ya misalnya, dan yang lain-lain. Jadi bukan gak boleh, tapi tuh kita harus maintain the right amount. Sama sebenarnya apa sih yang bener-bener gak boleh dia lakukan. Pun kalau misalnya tengah-tengah, apa yang kita bisa katakan ke dia gitu sih. Menarik banget sih, karena aku tuh juga sempat baca buku The Montessori Baby, di mana itu salah satu key message-nya kalau bisa di ruangan bermain anak apapun itu kita biarkan dia bereksplorasi nih. Jadi kita lebih ke fasilitator yang nyediain space, dan mungkin kita lebih ke jagain. Kalau bisa semua barang di sana udah
cukup aman dan let them explore. Tapi kan pasti ada-ada aja ya, misalnya kayak masuk ke mulut tadi ya, barang-barang yang mungkin gak aman atau yang lain kecolongan dikit. Nah, jadi gimana sih kita sebagai moms bisa ngebatasin hal yang ini memang kita pengen dia explore supaya nantinya dia lebih berani untuk mencoba, versus emang kasih batasan untuk jangan. Kalau tadi kan dari jawaban Kak Saski emang boleh nih kita ngomong jangan. Tetapi apa contoh yang terlalu banyak? What is too much dalam hal kita melarang anak sampai-sampai dia nggak jadi explore nih? Oke, mungkin first thing first, anak kecil, toddler, babies, ya nggak babies lah ya, toddler terus mulai dia merangkak, itu tuh saintis paling pinter di dunia. Karena semuanya dieksperimenin. Sampai kita kayak, ini ada show apa lagi nih, sirkus apa lagi nih, kita bener-bener bingung gitu. Nah makanya tadi udah oke banget ketika kita coba set up ruangan yang safe lah. Jadi kitanya gak terlalu banyak ibaratnya ngomel gitu, takutnya dia kenapa-kenapa. Makanya ada aturannya juga. Nah yang kalau tadi kan yang kita harus hard no misalnya, itu bahaya buat dia atau buat orang lain banget. Yang bener-bener kita gak bisa diskusi dulu gitu loh. Misalnya megang api gitu, atau misalnya kan api menarik ya, misalnya apa gitu. Gitu dia pingin gitu ya, atau misalnya masukin benda kecil ke mulut gitu, atau misalnya dia tiba-tiba mau jeduk-jedukin kepala ke tembok gitu kan. Kalau ke bantal sih nggak apa-apa gitu, tapi kan kalau ini kan nggak bagus ya. Tapi yang jadi kebanyakan tuh misalnya gini, kamu udah kasih area bermain, kadang-kadang ada ibu-ibu yang misalnya aku orangnya fast pace gitu, aku seneng kegiatan tuh ganti-ganti, tapi kita punya baby, punya anak yang temperamennya lebih slow daripada kita. Bukan dia gak bisa, tapi untuk dia ganti kegiatan tuh dia butuh waktu gitu. Jadi dia kayak main aja dulu nih, bulu-bulu dulu gitu, diem lama, terus kita gatel. Kenapa dia gak main hal yang lain? Atau kenapa dia cuma megang mainan itu? Kamu pegang ini dong gitu. Jadi kita kebanyakan aturan, jangan ini mulu, jangan itu terus. Kita udah mulai jadi radio rusak tuh gitu. Nah itu kan sering banget ya ekspektasi kita apa dan gitu. Kita gak sadar mungkin ngelakuin itu. Betul. Terus kedua tadi yang kamu bilang misalnya masukin benda ke mulut. Di usia-usianya Launa gitu sampai usia 2 tahun itu tuh memang cara belajar mereka lewat mulut. Mereka bedain teksturnya, rasanya. Terus mungkin kayak ada orang tua mungkin gak banyak yang teredukasi. Misalnya nyobain makanan pakai tangan, di umur segitu langsung bilang gak boleh, gak ini, gak itu. Jadi kan membatasi dia mencoba gitu. Jadi sebenarnya itu sih. So we have to know mana yang beneran bahaya, mengancam nyawa sama membahayakan diri sendiri dan orang lain, mana yang sebenarnya itu bisa ya itu nggak apa-apa. Bagus itu bagian dari curiosity-nya mereka juga gitu. Karena justru di umur-umur segitu semua nggak kayak kita parnoan kan, ini mending banget nih kita kan gitu. Nah mungkin dulu kita produk dari hasil dikit-dikit kita diancam, atau misalnya dikit-dikit kita dibilangin jangan, sehingga kayak nggak berani kotor, nggak berani ini, nggak berani itu. Padahal kalau anak sekarang harus main, ternyata sensori ada manfaatnya, messy play ada manfaatnya. Dulu kita nggak terbekali dengan itu, jadi semua terlalu banyak aturan. Itu sih, jadi sometimes kita nggak sadar amount kita ngomong jangan, tidak, dan no tuh berkelebihan untuk hal yang sebenarnya nggak seperlu itu kita ngomong kayak gitu. Mungkin karena banyak kerjaan, buru-buru, atau kita keburu stres juga sama kondisi pengasuhannya karena kita nggak punya banyak pengetahuan dan support gitu. Jadi kayaknya kalau aku tangkap kuncinya adalah pertama kita harus tahu dulu nih sebenarnya apa sih yang boleh untuk anak. Misalnya masuk ke mulut, boleh nih untuk dia latihan makan. Bahkan dari umur 6 bulan juga di encourage ya untuk baby explore BLW, supaya dia bisa coba-coba meskipun mungkin gak langsung masuk ya ke mulut, tapi at least dia megang sensori gitu ya Kak. Atau mungkin ketika dia lagi playtime juga ada yang boleh nih, misalnya dia meraba-raba, nyoba hal di tangan, ada yang dirasa di mulut, kalau aman itu juga gak apa-apa ya. Jadi kayaknya itu dulu ya, supaya gak dikit-dikit kita tuh refleks bilang no ya. Jadi gak sampai 400 kali itu ya. Jadi mungkin itu kali ya, supaya lebih gampang ngomong no tuh boleh, jangan tuh boleh untuk hal-hal yang krusial. Tapi kita makanya harus nyediain minimal safe space. Walaupun nanti akan pasti kecolongan, kalau emang itu urgent boleh nih kita say no. Tapi jangan, message-nya kayaknya jangan dikit-dikit say no ya. Kita harus tahu dulu batasannya apa. Itu, iya. Oke, ini jadi aku belajar ya supaya nanti bisa approach-nya lebih pas juga nih. Pasti kamu bingung kan kalau dimegang api, kayak coba pegang yang lain dulu, nggak mungkin. Udah langsung kalau itu no. Iya, gitu. Oke, jadi itu ya, nggak semerta-merta. Kalau anak parenting sekarang harus bebas dari no. Bebas dari no karena emang nggak ada kata pengganti kadang untuk hal-hal yang lebih sifatnya berbahaya. Nah, aku juga jadi penasaran nih, kalau aku kan juga dengar sekarang kita ketika ngomong ke anak meskipun dari baby ya, yang mungkin mereka
meresapi kata-kata kita kalau bisa jangan pakai ancaman. Misalnya kamu jangan ngelakuin ini nih, nanti kayak gini loh. Misalnya kamu makannya abis nih, nanti nasinya nangis loh. Itu kan mungkin bentuk ancaman meskipun halus dibawanya ya. halus ya gitu. Atau kita ngajak anak untuk bikin janji. Nah kalau dari perspektif Kak Saski sebagai psikolog anak, efektif gak sih kita ajarin anak untuk punya behavior tapi melalui janji-janji atau dikasih ancaman halus gitu, atau ada cara yang lain yang lebih efektif? Sebenarnya kalau efektif atau enggak itu di jangka panjang dan jangka pendek. Kalau kita ngomongin di jangka pendek, ancaman paling efektif. Kita marah, kita ini selesai itu dia. Tapi in the long run dia nggak akan tahu kenapa peraturan itu dibuat. Dia cuma taunya karena takutnya entah karena omongan mamanya atau kayak suaranya atau apapun itu. Jadi in the long run dia nggak bisa bedain. Bahkan bisa jadi kayak zaman remaja ya, kalau kebanyakan dilarang ya kita nggak usah ngomong sekalian gitu. Dan kalau zaman gen alpha mungkin aku takutnya kalau dia dilarang, atau gen beta ya tahun depan itu dia nanya sama device lain yang nggak harusnya dia nanya gitu loh. Ya itu sih masalahnya, karena ancaman itu benar, ancaman itu kan memberi sinyal mistrust ya gitu, karena ada sesuatu yang kita ancam, jadi kayak dia nggak percaya gitu sama omongan, karena dia nggak tahu value pentingnya itu apa gitu. Nah jadi kalau dibilang efektif tapi dirimu, kita sebagai parents, mama-mama tuh mau efektif yang mana? Anaknya bertumbuh sehat sampai nanti, atau ya jangka pendek aja? Pasti kelepasan 1 kali, 2 kali, atau beberapa kali lah dalam hidup kita sebagai mama gitu. Nah cara kalau Sabina nanya, kira-kira tadi ada 2 ya. Satu kan masalah ancaman, dalam jangka panjang dia bisa membuat cemas. Satu lagi masalah janji. Nah kalau janji, untuk kita bisa mengingat dan menepati janji, kita yang orang dewasa aja butuh self control yang sangat tinggi. Jadi buat anak-anak itu belum ada bagian otak untuk lebih mature, untuk orang bisa menahan diri, impulsif dan lain sebagainya, itu masih 20 tahun ke atas lebih bahkan gitu. Jadi kalau mereka dipaksa berjanji dan menepati janji, mereka akan frustrasi pada waktunya, kita juga, karena dia akan ngulangin behavior yang sama, karena dia belum bisa kan secara full. Mungkin kalau usianya udah 3 ke atas lebih bisa diingetin di awal, itu pun kadang kelepasan gitu. Tapi kalau usianya masih baby, toddler, agak percuma, sebenarnya agak tidak efektif. Masalah janji ya besok jangan diulangin lagi, sudahlah gitu. Nanti kita dua-duanya kita pasti jadi frustrasi banget gitu on it. Cara efektifnya gimana? Ada banyak cara mengatakan no atau mengancam yang sifatnya berbeda. Boleh bilang no belakangnya dengan penjelasan yang logis. Kamu juga gak mau kan anaknya misalnya gak ngabisin nasi hanya karena nasinya nangis. Begitu dia udah gede, dia gak pernah lihat nasi nangis, gak mau dia makan gitu kan. Tapi kayak oke, bisa masuk ke apa ya, tahapan misalnya kalau anaknya spiritual gitu. Oh kalau misalnya bisa kan, kalau ini misalnya makan nasi, nanti kalau nggak habis, kira-kira kamu lapar, atau kira-kira nanti kamu jadi lapar gitu. Nanti belum ini. Jadi kita ngomong walaupun nggak setiap tahapan dia langsung ngerti omongan kita apa. Tapi kan tadi otak kita kan nangkep pattern. Setiap kita ulang, dan kita juga tahu kan jumlah amount makanan dia yang mana, sehingga dia bisa merasakan si cukup tadi. Dia ngerti kenapa nggak boleh dihabisin. Makin gede, makin banyak alasan yang kita bisa kasih gitu. Jadi kadang kita juga bingung alternatif langsung kata no, tapi kita bisa ngomong no belakangnya alasan, atau kita kasih pilihan. Misalnya dia gak boleh mainan A gitu, mainan yang lebih berbahaya buat umur dia. Gimana kalau kamu mainnya, kalau nggak yang mainan B atau mainan C, kamu pilih yang mana? Itu juga bisa, daripada kita ancam atau kita sibuk mikirin on the spot pengganti kata no aku apa ya, googling dulu gitu. Nggak usah. Jadi kita bisa kasih alasan yang make sense, dan bisa kasih mereka pilihan. Salah satunya lebih efektif dan lebih bisa mentransfer logiknya, alasan yang benar ketika kita minta dia untuk tidak melakukan sesuatu. Berarti itu emang kalau mengajarkan anak untuk jangan behave a certain way, jangan dengan janji, tapi cukup dengan memberi alasan aja ya kenapa. Dan itu misalnya kita juga bisa tambal dengan kasih pilihan ya, supaya mungkin nanti dia bisa melatih cara membuat keputusan. Apakah benar gitu Kak? Itu canggih banget. Jadi benar, dari kecil itu, jadi ketika tadi kan kita ngomonginnya banyak di 0 sampai 2 tahun. Ketika 1,5 sampai 3 tahun justru gamenya kalau di 2 tahun pertama kan tentang feeding, tentang gimana being responsif sama kebutuhan dia yang hanya kita yang bisa paham. Tapi ketika 1,5 tahun itu lebih ke kita ngajarinnya dia milih gitu, milih sesuatu, ngerjain sesuatu yang dia bisa sendiri, mulai bisa sendiri. Itu tuh penting untuk dikasih. Kadang-kadang kita kebiasaan anak tuh bayi, atau kita ngeliat anak tuh selamanya masih kecil. Pada saat dia mau mencoba sesuatu, misalnya ngambil minum, pasti kan ada tumpah. Kita bilang jangan, kita bilang ini, kita bilang itu gitu kan. Atau kita kadang gak mikir anak tuh bisa milih sendiri loh mainan yang dia mau, makanan yang mungkin dia juga suka, atau mungkin baju dan lain sebagainya. Yang kita
latihan decision making emang bisa umur segitu? Bisa, dari choices itu dulu gitu. Karena aku pengalaman, aku punya klien yang sampai remaja dia bingung nentuin rasa es krim yang dia suka atau dia mau makan apa. Padahal udah kita kasih pilihan, kamu mau strawberry atau coklat misalnya. Dia nggak tahu, kebayang nggak nentuin jurusan dia gimana caranya? Yang hal yang kecil aja dia nggak tahu gitu untuk memenuhi kebutuhannya. Nah itu direview dari kecil. Ketika umur 2an itu kita tanya, misalnya dia mau makan di jam yang makan bebas deh Sab gitu, jangan yang makan-makan kita kepingin dia full gizinya gitu ya, tapi misalnya snack dia, kita kan bisa milihin snack yang semuanya berguna tapi options, kamu mau yang mana gitu. Nah itu dia, ada anak yang gak usah dikasih pilihan kecil dia langsung bisa sebut. Aku sebagai orang tua kan kadang juga gak kepikiran ya untuk ngasih pilihan, apalagi kalau aku konteksnya masih baby ya, karena semua mungkin kita putuskan sebagai orang tua dulu lah, makan apa, main apa. Tapi mungkin hal kecil yang aku coba lakuin tuh, misalnya sekarang kan lagi suka manjat-manjat ya. Jadi kalau dia lagi manjat rak buku babynya, aku anggap dia lagi nunjuk-nunjuk buku apa, ya udah deh ceritanya itu dia lagi milih buku. Misalnya masih dari hal-hal kecil kayak gitu. Nah tadi Kak Saski cerita kan, kita bisa juga nih ngasih pilihan ke anak, apalagi nanti kalau dia udah lebih 2 tahun, lebih bisa rasional. Itu boleh diceritain nggak Kak, gimana sih cara kita approach anak buat ngasih pilihan? Dan kadang kan mungkin ini anaknya nggak milih juga sih, itu beneran ada manfaatnya tuh di bagian mana ya? Ya kadang nggak kepikiran ya, soalnya katanya kayak memilih tuh sesuatu yang berat gitu Berat sebenarnya, banget. atau sesuatu yang kayak ya kita nggak kepikiran ternyata itu harus dikasih. We don't know what we don't know tadi kan. Jadi misalnya ya sebenarnya kan manusia itu hidupnya penuh dengan pilihan. Ya kan? Sekarang kita sering galau pun. Betul. Bayangin nggak? Aku ada beberapa klien sampai umur 14-15 dia milih rasa es krim yang dia suka deh. Itu aja dia nggak tahu gitu. Padahal dia oke-oke aja makan es krim, atau datang ke food court, kamu mau makan apa? Dia nggak tahu sama sekali. Ketika ditawarin, oke ini mau makannya misalnya es krim strawberry apa coklat, dia juga nggak bisa. Kebayang nggak pada saat kita daftar kuliah harus sesuai dengan minat bakat, kita mau jurusan apa, gimana itu anak. Dan sampai setelahnya, nggak usah ngomongin decision yang lebih berat. Ternyata itu berangkatnya dari kecil banget. Oh ada pengaruhnya? Ada pengaruhnya. Hal apa tuh misalnya? Pembiasaan. Nah misalnya gini, kalau tadi Launa kan dia milih-milih buku sendiri, walaupun kita juga nggak tahu dia ngerti apa enggak itu buku, tapi dia udah punya milih itu kan, ada sense of control yang ada dalam diri anak, dia bisa memutuskan sesuatu tanpa dikit-dikit nanya ke orang tuanya gitu. Nah ini kan walaupun tetap ya nanti along the way orang tua sifatnya advisor juga gitu. Nah itu harus dilatih. Let's say yang paling gampang di snack time misalnya, kita mau kasih makan, ya kalau makanan yang full gizi banget kan mereka nggak bisa menentukan. Mungkin snack time kita bisa yang bergizi, kamu pilih yang mana. Mau misalnya makan pisang atau makan apel. Ada anak yang mungkin nggak usah dikasih pilihan, dari sekian banyak dia langsung tahu dia mau ngapain, mau yang mana. Ada yang kalau dia bingung suruh milih, kamu mau yang mana, dia langsung semuanya terlalu banyak pilihannya. Orang juga ada kan dewasa yang kayak gitu. Kalau pilihannya kebanyakan, kita nggak milih-milih, ya udah kita kecilin. Jadi kita bisa latihan dari 2-3 pilihan dulu gitu, supaya nggak terlalu membingungkan. Karena kita juga misalnya ada tuh sainsnya juga penelitiannya, kalau dikasih tempat parkir aja semuanya kosong ternyata kita bingung. Oh gitu. Iya, Kita kemana ya BM kan jadinya mana kayak paling mau gitu terbaik. ya. Iya, tapi kalau cuma 2 atau 3 kita lebih mudah. Nah biasanya di makanan bisa, di mainan biasanya aku kalau anak dulu juga mau main yang mana terserah dia gitu. Jadi ya walaupun udah main itu kemarin, ini dibikin mainan baru yang lebih mahal, lebih bagus, nggak milih-milih, biarin aja gitu. Jadi biarin dia milih. Atau baju, aku pernah ceritakan ke Sabrina, ada banget masanya anak aku tidur nggak mau pakai piyama atau baju tidur, maunya pakai batik. tidur. Itu kan aku harus apakah aku mesti menegosiasi ini atau gimana. Waktu awal-awal ya udah, tapi lama-lama ya kita belajar juga gitu, ada batasannya lah gitu. Cuma nggak tahu dia seneng banget di masa-masa itu. Kadang mungkin kalau kita nggak tahu dia lagi latihan untuk memilih gitu ya, memang di usianya, dan itu sehat buat toddler, bukan bandel gitu. Nah ini ngebuat kita jadi kayak, ya masa mau tidur pakai batik sih gini. Padahal biarin aja, nanti kalau dia merasakan konsekuensinya pakai batik itu nggak enak buat tidur, dia akan minta ganti kok gitu. Jadi waktu itu yang Kak Saski lakukan dibiarin aja, biarin dulu nih, bukan biarin langsung dulu. dilarang. Batik kan untuk kita keluar Mana dia ngerti kan kayak it's bagus aja menurut dia mungkin jadi gambarnya waktu itu Kak Saski gitu. kebiarin aja atau gimana? Iya, dengan gundah gulana ya, ini bener nggak ya gitu. Bayangin guys ya, anak aku tidur pakai batik gitu loh. Terus kayak udah berapa, tapi nggak lama sih, kan itu nggak enak gitu. Jadi pas mau tidur kayak
aku masih tanya lagi mau itu atau mau baju yang lain gitu. Jadi sistemnya tuh ditanyakan, walaupun nanti jangan kaget ya, biasanya mama-mama kalau anaknya kita biasain milih, semakin dia besar semakin kita harus mikir negosiasinya sama dia gimana, karena udah terbiasa berpikir mandiri, which is good daripada kita bingung gitu. Misalnya tadi juga Launa manjat lemari untuk ngelihat milih buku gitu, itu kan juga sebenarnya manjat aja sih, aku nggak terlalu tahu dia tuh mau milih buku atau gimana. Nah tapi aku mungkin kita anggap pilih buku deh gitu. Nah si manjat ini kan sesuatu yang sering banget dilarang orang tua juga ya, misalnya naik apa segala macam takutnya jatuh, padahal memberikan risk atau risiko yang sesuai di usia perkembangan dia, yang sebenarnya kita bisa takar lah berbahayanya tuh di mana, anak jatuh segala macam, itu latihan yang bagus buat dia tahu sebab akibat dan ngukur risiko dirinya sendiri kayak gimana. Jadi nggak usah kita kasih beban-beban kan, untuk supaya dia bertumbuh dia tahu risiko kita kasih beban, nggak usah beban cicilan, nggak usah gitu. Kayaknya itu kita aja gitu. Kita aja dulu ya itu. Tapi beban-beban mereka itu kayak misalnya mereka nyobain naik sesuatu yang lebih tinggi, ternyata jatuh gitu. Kan dia akan tahu besoknya ngulangin dengan cara apa segala macam, jadi lebih mandiri. Aku lihat kan mungkin kalau Sabrina kan juga cukup bebas dalam hal itu, walaupun ada aturan juga kan. Pasti beda deh ketika kamu bawa anak kamu, kerasa nggak misalnya kayak aduh kok dia berani banget atau dia tuh apa, itu pasti kerasa gitu loh. Itu ada waktu efeknya. Kerasa ketika aku bawa ke grup setting sih, kayak nih anak berani ya, apakah ini misalnya pas lagi sensori, dia nggak takut kotor, dia malah betah, orang udah bubar dia masih explore. Tapi aku jadi mikir, ini apa karena emang khasiat ada dibebasinnya ya gitu. Itu mungkin baru kelihatan ya pas kita udah jalanin berapa lama ya. Iya, karena kita nggak ngeh kan, kita nggak ngeh ternyata hal-hal kecil yang kita biarin dia. Jujur. Iya, dan kelihatannya kayak kok ini ibunya membiarkan anaknya dalam kondisi bahaya, kalau jatuh gimana? Biasanya eyang-eyang tuh, mamaku juga kayak gitu, kayak kan kasihan jatuh, kan tinggal diliatin dulu gitu. Nanti kalau dia nangis atau dia nggak nangis gitu, kadang-kadang anak nangis karena respon kita gitu, jadi dianya malah nggak belajar mengukur risiko ya? Iya, jadi cemasan. Jadi itu si saying no tadi masuk lagi, ngasih pilihan juga, ternyata pilihannya banyak, nggak harus yang susah-susah kan, nggak usah anak kecil kamu mau masuk SD mana, TK mana, jangan gitu, tapi kayak hal-hal yang ya udah yang bisa dia makanan, mainan, mungkin baju, hal-hal lain yang lebih kecil dan bisa dia pikirin, dia tinggal tunjuk walaupun belum ngomong secara verbal, dia udah bisa lakukan, kasih sense of control ke diri dia untuk bisa mendecide itu. Jadi aku belajar sih, kan tadi pertanyaanku adalah gimana sih kita taruh batasan antara anak tuh boleh explore versus emang ada peraturan nih gitu dalam hidup. Nah tapi yang aku tangkap adalah dikasih mini challenge ya di setiap usia umur, misalnya waktu baru merangkak mungkin latih dia untuk waktu itu tuh iseng-iseng dikelilingin sama bantal, terus lihat ini bisa nggak ya keluar anaknya dari jebakan bantal-bantal itu yang mungkin aman dan kita masih ngekelilingin. Kak Saski juga cerita kan soal anaknya pengen tidur pakai batik, tapi akhirnya awalnya dibolehin aja untuk akhirnya merasakan sendiri konsekuensinya dan akhirnya udah pengen ke baju yang lebih nyaman ya, yang cocok untuk tidur. Jadi kayaknya tricky ya, nggak ada hal yang konkret, tapi dari setiap tahapan umur ada mini challenge, dan gimana kita sebagai orang tua yang penting yang safety itu ya kita jaga ya. Betul. Yang tadi ada hard stop sama enggak, dan aturan tetap harus ada, tapi fleksibilitas dalam menjalankan aturan itu yang kita pakai untuk dia bisa belajar hal-hal lain yang dia perlukan. Oke, ini sih benar-benar nge-inform aku ya untuk benar-benar bisa ngedorong anak supaya bisa lebih eksplorasi ya, karena kan kadang kita takut lah buat dia explore, takut bahaya, takut ada resiko. Tapi kalau misalnya kita bisa ngebebasin anak, tapi di saat yang bersamaan kita ngejagain dia supaya tetap aman, itu kayaknya pas ya. Tadi kita udah bahas soal gimana cara kita ngebiarin anak bisa punya sense of kenyamanan, rasa aman, terus juga cara nge-explore ya. Nah sekarang kita nih sebagai orang tua ya, kadang kita sendiri aja tuh suka pengen selalu tepat, selalu pengen tampil sempurna ke anak, dan kadang kita juga kerap melakukan kesalahan juga ya. Dan kadang ya nggak pengen anaknya juga tahu kita ngelakuin kesalahan. Menurut kakak gimana sih cara kita memposisikan diri depan anak? Apakah memang benar nih kita harus selalu menampilkan hal-hal yang selalu baik, dalam arti kan kadang aku suka ditakutin sama kalimat anak itu peniru ulung. Jadi tuh aku ada sugesti untuk anak peniru ulung, aku akan ditiru nih. Ya udah aku harus sempurna
istilahnya. Padahal ya mungkin sebagai manusia aku ada kesalahan juga yang bisa aku lakuin sampai sekarang. Nah itu gimana ya Kak cara ngebalance-nya sebagai orang tua? Nah iya itu ada, aku nggak tahu antara kalimatnya belum lengkap atau kita terjebak sama kalimat itu. Misalnya kayak anak itu peniru ulung, benar kita nggak pernah bisa ngajarin anak by telling, ngomong kamu jangan ini, kamu jangan gitu, tapi mereka belajar dari meletakkan kita sebagai role model. Nah ketika role model itu bukan cuma sesuatu yang perfect aja, yang bagus-bagus aja, tapi juga yang namanya kita hidup di dunia ini, anak-anak mesti tahu dan kita mesti tahu nggak ada hidup yang perfect banget. Pasti ada kekurangan, ada saatnya kita marah, ada saatnya kita gagal, ada saatnya kita melakukan kesalahan gitu. Dan anak perlu loh punya role model seperti apa ya kita menghadapi hal-hal kayak gitu. Makanya gimana cara kita memberitahukan atau mengomunikasikan ke anak tentang vulnerability kita atau kerapuhan kita tadi itu juga penting. Karena nggak bisa misalnya kita ngomong kamu jangan lama-lama sedih, harus langsung bla bla bla, tapi anaknya nggak pernah diliatin apa sih yang mamanya lakukan kalau dia lagi sedih supaya tetap bisa sehat. Atau misalnya pasti banyak deh Sabrina ketemu, at least akulah, orang-orang yang kayak susah banget minta maaf. Gitu, karena mungkin nggak sadar salahnya dia atau gengsi gitu. Mungkin waktu kecil dia jarang lihat orang tuanya kalau melakukan kesalahan ke dia minta maaf. Karena posisinya aku orang tua, aku selalu benar. Ya kan gitu. Jadi misalnya kita ngapain ke anak terus kita salah gitu. Kadang-kadang kan kita pilihannya kita diem aja atau kita marahin anaknya gitu kan. Gara-gara kamu sih gitu kan gitu. Jadi nah kenapa kita nggak coba gitu ketika kita salah, mama minta maaf ya, tadi nggak sengaja ngapain gitu. Jadi memodelkan dia, ketika salah minta maaf itu harus gitu. Atau misalnya menunjukkan emosi sesuai usianya. Mungkin kalau makin gede kadang kita menitikan air mata gitu ya. Mama kan namanya nangis itu kan emosi yang pasti ada lah dalam hidup kita gitu. Cuman tergantung usianya. Mungkin kalau masih kecil justru kita ngajarinnya justru bentuk emosinya. Jadi misalnya kita ngomong, aduh mama lagi sedih nih. Misalnya kita lagi mau ngomel sama dia, mama marah ya. Jadi kita biasain labeling kalimat emosinya. Secara riset pun kalau dia terbiasa dengan diskusi atau ekspresi emosi, dia lebih cerdas secara emosional juga nantinya untuk tahu dia punya options apa aja. Jadi memudahkan kita pada saat nantinya dia makin gede, nggak main mukul atau frustasi, bingung sendiri gimana cara meredakan emosi, tapi dia bisa ngomongin, bisa mengungkapkan perasaannya dia. Jadi tetap buat aku benar kita memberikan role model yang baik-baik ke anak, tapi baik ini ada sambungannya. Baik pada saat kita mengalami hal-hal yang buruk juga dalam hidup kita, baiknya gimana tuh kita modelkan gitu sih sebenarnya. Jadi be vulnerable juga as parents. Iya, kalau nggak kan takut ya kalau kita benar-benar semuanya sempurna, dan nggak mungkin juga. Iya, dan dianya kalau gagal, aduh mamaku tuh nggak pernah gagal, juara mulu, dapat scholarship, dapat itu, aku kapan gitu, kebebanan kan. Kalau aku gagal terus gimana? Jadi dia nggak tahu caranya. Padahal mungkin kamu nggak cerita atau kita nggak cerita sebelum mama dapat scholarship, sebelum mama bisa kerja ABCDE, apa yang terjadi dalam hidup ini sampai itu bisa terjadi. Learning points-nya banyak banget. Ini gitu. Menarik banget sih, kan maksudnya kita kadang ngasih lihat CV keberhasilan kita, tapi CV kegagalan itu harus kita tampilin juga. Ini juga berlaku ketika kita parenting ya. Betul. Gitu, karena mungkin kadang kita terpaku sama coba nih nak nanti kita achieve ini ya, aku belum sih, cuma mungkin bayanganku nanti kan nanti misalnya dapat nilai bagus, hal simple, tapi kita jarang bahas soal dulu juga prosesnya kayak gimana nih, mama pernah gagal nih sebelum akhirnya keterima. Ternyata itu bener ya, ini reminder sih untuk lebih sering diomongin nantinya sama anak ya. Iya benar, karena kita terbiasa merayakan, menghargai sesuatu yang terlihat sukses, tapi kita lupa merayakan, menghargai sesuatu yang sifatnya lebih nggak sukses atau susah. Padahal kebanyakan pembelajaran justru terjadi ketika seseorang mengalami kesulitan, bukan mengalami prestasi terus-menerus. Itu kan yang harus kita keep in mind. Jadi jangan nge-aim untuk the perfect view, tapi ini loh prosesnya seperti apa. Kalau kamu imperfect, that's good. Gitu. Iya, ini keren banget. Terakhir nih sebelum kita tutup, karena ini kan adalah podcast Bos Mama, di mana kita pengen kasih tahu nih ke women out there kalau setelah kita menjadi ibu, masih loh kita berdaya dengan cara kita sendiri, meraih mimpi-mimpi yang masih kita inginkan. Dan salah satunya aku lihat ya Kak Saski ya, mendirikan Insya Allah semoga ya firm ya, mendirikan venture-venture yang sesuai dengan passionnya, dan aku rasa juga bermanfaat ya untuk orang
orang lain, khususnya di dunia anak, keluarga, melalui profesinya sebagai psikolog anak dan entrepreneur. Nah, ini more about you ya Kak Saski. Boleh diceritain nggak setelah menjadi mama, sempat ngerasain challenge nggak sih ketika berusaha menjaga kegiatan sehari-hari untuk bekerja versus pas menjadi moms? Iya banget, apalagi kan dari dulu aku tipe orang yang suka kerja sebenarnya gitu. Jadi I decided untuk di field ini, selain dari kecil aku suka anak-anak, terus aku mikir kalau nanti aku punya anak, sebelum aku punya anak tuh aku udah mikir kerjaan apa ya yang bisa membantu aku supaya aku tetap bisa ngurusin dia. Karena dulu mamaku kan kerja kantoran banget ya gitu. Jadi aku lari tuh ke entrepreneurship, mencoba mencari hal-hal yang aku pelajari bisa nggak diubah jadi sesuatu yang bisa aku kerjakan secara produktif tapi bermanfaat buat anak. Jadi aku tiap hari masih antar jemput anak dari sekolah, les gitu ya. Terus kayak kalau sekarang termasuk di jam-jam tertentu aku main yang bener-bener main sama kegiatan yang learning bareng gitu. Jadi semuanya aku mau coba. Jujur di awal-awal waktu jadi ibu baru kayak kamu itu kayak kita kan biasanya kerja tuh ada KPI kan Sap gitu. Ketika kita punya bayi hilang tuh semua KPI. Iya, semuanya blur gitu. Iya, aku selalu mikir ada tujuannya, harus ada plan A, plan B, plan C gitu. Di situ aku belajar untuk tidak terlalu banyak cemas gitu. Ternyata kayak mau gua apain juga selalu ada hal lain gitu. Nah, itu kan pembelajaran baru as a mother. Jadi jugglingnya terutama di 3 tahun awal itu lumayan banget gitu. Jadi again kita ngomongin priority juga gitu. Kita priority dan maksud aku juga support kita seberapa kuat sih, kan nggak semua ibu mungkin punya kesempatan dan privilege yang sama ya gitu. Jadi kebetulan aku punya support system, kakek neneknya baik banget gitu. Dan aku somehow aku bisa di area yang dapat ilmu dari ibu-ibu lain juga gitu. Jadi awalnya juggle dan aku ngerasa being a mother itu juga karir juga sih buat aku. Jadi ya itu aku juga harus melakukan job deskku dengan sebaik aku bisa gitu, sehingga mungkin waktu itu di 3 tahun awal aku nggak sekencang sekarang. Jadi kalau misalnya Sabina lihat aku bikin preschool tuh baru setahun yang lalu gitu, pas anakku udah mulainya dari 2 tahunan lalu lah. Terus pas anakku udah mau SD aku baru nyobain sama Mindtastic gitu. Oh ternyata panjang ya kalau misalnya anak SD tuh banyak kegiatan lain yang dia butuhkan gitu. Jadi waktu awal-awal klinik sempat aku mundur sebentar untuk kayak misalnya ngerawat bayi aku dulu sampai beberapa lama, ngambil ketika jobnya baru juga. jadi new mom. Tapi again itu kan pilihan-pilihan yang bisa aku lakukan dengan aku menyiapkan support system yang ada. Jadi mungkin kalau pesan buat para bos mama ya gitu, jadi lebih yang kayak bisa banget asal kita tahu kita maunya apa, terus kita lihat resource kita seperti apa, dan kita try to match itu aja gitu, apa yang bestnya kita bisa kasih. Jadi kayak sometimes aku nggak bisa jemput dia pulang sekolah dari hari sebelumnya atau beberapa waktu sebelumnya, aku minta tolong misalnya orang tuaku deket gitu, jadi untuk bisa ada nggak yang ngebantu atau hal-hal alternatif lain apa. Tapi ya jugglingnya never ending sih sejujurnya. Karena circumstance setiap orang tuh berbeda-beda dan support system di sini ya selain yang di rumah ya untuk bisa mungkin menjaga anak, membantu merawat anak, tapi juga support system di pekerjaan ya. Betul. Gitu. Mungkin kan sekarang juga Kak Saski punya tim yang luar biasa, atau kita di kantor punya tim yang sangat suportif juga. Itu kayaknya setiap orang beda-beda, jadi ya jangan di-compare ya satu orang Gak ke orang bisa, lain. iya. Dan juga mimpinya apa, jadi mungkin jangan kita compare kondisi kita dengan orang lain tanpa kita melihat nih support system yang bisa kita punya tuh seperti apa ya. Betul. Tuh, dan mungkin satu hal lagi aku ngelihat Kak Saski nih karena dari background psikolog anak ya, seiring pertumbuhan anak juga menjadi inspirasi ya untuk pekerjaannya ya. Ternyata itu juga salah satu hal yang menarik. Ya aku curious banget gitu, kayak kadang pokoknya Sabina juga ya waktu kan ceritakan aku jadi baca-baca banget, jadi nyari misalnya tempat pendidikan yang baik buat anak gitu, di umurnya 6 bulan gitu, atau misalnya aku juga kayak gitu, kayak waktu aku tuh nyari preschool dari anakku kecil banget gitu, aku bahkan kayak bisa survei 20-30 preschool gitu, kayak ngapain sih gitu kan, tapi ternyata aku seneng gitu. Terus kayak aku kerja sama orang-orang yang ngebantu teman-teman SMA untuk bisa dapat kuliah di luar negeri atau apa. Ternyata mesti disiapin sesuatu dari kecil banget, dari SD misalnya. Malah jadi insight yang untuk aja. parenting juga ya. Betul, jadinya aku cari dan somehow alhamdulillah ketika kita niatnya bagus, ketika kita maksudnya mencari inspirasi yang baik-baik, kita akan ketemu dengan orang-orang yang baik-baik gitu loh. Jadi aku sering banget belajar sama teman-teman baru, sama kamu gitu, sama orang-orang lain yang ternyata ada pertanyaan atau ada pengalaman yang bener juga ya, ini nggak sempat aku pikirin zaman aku punya baby dengan Sabina punya baby, ada lagi hal yang baru banyak gitu. hal baru Jadi selalu. itu sih ya gitu. Jadi menarik ya si parenting ini, ternyata sekolahnya sampai S berapa aku nggak tahu. Iya, ini tuh kayak satu education sekolah
sekolah degree sendiri ya. Jadi aku rasa sih setiap moms itu punya journey-nya masing-masing, dan profesi kita kan juga bisa beda-beda ya. Jadi makanya gimana kita bisa mengkondisikan itu semua sesuai konteks masing-masing dan juga berdaya sesuai apa definisi sukses bagi kita ya. Makasih banget Kak Saski, ini kalau nggak direm bisa panjang banget ya. Karena aku jujur belajar banyak banget di sini soal gimana kita bisa memilih diksi ketika kita melarang anak atau membiarkan mereka explore ya, karena itu praktikal dan deket banget sama sehari-hari, dan aku harap ini juga bermanfaat buat para moms out there. Makasih banyak ya Kak Saski udah share pengalamannya. Dan kalau misalnya ada insight yang menarik, boleh nih di comment section dengan hashtag Boss Mama Society. Dan sudah sampai di akhir podcast kita. Terima kasih banyak Kak Saski, and I'll see you guys on the next video. Bye.